Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab al-'izzah? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Sebelum kita membuka kamus dengan jenis atau sistematikanya kamus fonetis, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui urutan huruf yang telah dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tartibul huruf yang telah dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, di mana fungsi dari tartibul huruf ini adalah mengurutan huruf berdasarkan makhorijul huruf. Ya. Jadi urutan huruf yang ada dalam kamus fonetis atau kamus al-ain ini didasarkan atas makhorijul huruf, di mana diawali dari tenggorokan sampai ke ujung lidah. Nah, pengetahuan terkait dengan urutan huruf ini mutlak diperlukan. Mengapa? Karena urutan huruf ini yang nantinya akan memandu kita ketika kita mau mencari sebuah kosakata dalam kamus fonetis, atau dalam hal ini adalah kamus al-ain. Nah, jika kita tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menghafalkan urutan huruf yang telah dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini, kemungkinan besar kosakata yang kita cari dalam kamus al-ain atau dalam kamus fonetis tidak akan bisa ditemukan. Oke, mari kita simak penjelasan tartibul huruf ala Khalil di slide berikut ini. Nah, sebagaimana yang tampak di layar, bahwa tartibul ala huruf ala Khalil ini dimulai dari tenggorokan, ya, kemudian dari bagian bawah dulu, dari tenggorokan dulu sini, kemudian ke anak lidah berarti masih agak dekat dengan tenggorokan, kemudian ke lidah bagian tengah, kemudian lidah bagian depan, ya, kemudian kulit ujung langit-langit, ya, kemudian gusi, ya, kemudian ujung lidah, kemudian jalur pernapasan, dan diakhiri dengan tenggorokan. Nah, huruf apa saja yang keluar dari tenggorokan, anak lidah, lidah bagian tengah, lidah bagian depan, sampai jalur pernapasan, bisa kita lihat di slide berikut ini. Nah, ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, dari anak lidah, dari lidah bagian tengah, lidah bagian tengah, lidah bagian depan, sampai ke tenggorokan. Oke, kita perhatikan dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada ain, ha, kha, sama ghin. Kemudian untuk anak lidah ada qaf sama kaf. Ya. Ada qaf sama kaf. Kemudian lidah bagian tengah ada jim, shin, sama dot. Kemudian lidah bagian depan ada sod, sa, sama za. Kemudian kulit ujung langit-langit ada to, dal, sama ta. Kemudian yang gusi ada zo, ada za, ada sa. Ya, zo, zal, sama sa. Kemudian ujung lidah ada ro, lam, nun, fa, ba, sama mim. Kemudian di jalur pernapasan ada wawu, alif, ya, atau wa, ya. Kemudian yang terakhir kembali lagi ke tenggorokan, yaitu berupa hamzah. Nah, inilah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, anak lidah, ya, sampai jalur pernapasan, kemudian kembali lagi ke tenggorokan. Nah, yang berikutnya, urutan mulai dari tenggorokan sampai ke tenggorokan lagi adalah urutan yang telah dibuat oleh Khalil, ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Urutan yang sebenarnya ini, nah, ini ain, ha, kha, sama ghin. Nah, kuncinya untuk menghafalkan, ya, karena ini tidak sama dengan urutan huruf hijaiyah yang kita kenal, ya. Kalau yang kita kenal kan dimulai dari alif, ba, ta, jim, ha, ko, ya, di mana urutan huruf ini diciptakan oleh Nasir bin Asim berdasarkan kesamaan huruf, ya, kesamaan bentuknya, ya.
alif, ba, ta, sa. Itu kan kesamaan huruf kan? Hurufnya berupa ba, kemudian kasih titik 1, kasih titik 2, kasih titik 3. Nah, itu artinya penyusunan huruf yang kita kenal sekarang itu ada didasarkan atas keserupaan dan kesamaan huruf. Nah, sementara untuk yang urutan huruf yang diciptakan oleh Khalil ini memang agak berbeda ya, karena apa? Keluarnya dari tenggorokan, kemudian jalur pernapasan, kemudian ke tenggorokan lagi. Oleh karena itu diperlukan kata kunci ya, kata kunci untuk bisa menghafal urutan huruf yang telah dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi kata kuncinya adalah titik, tanpa titik, dibalik, tanpa dibalik. Apa maksudnya? Nah, coba kita aplikasikan untuk yang pertama. Urutan huruf yang pertama itu ada 5 ya, ada 5 huruf yaitu ain, ha, kha, sama ghin. Nah, cara menghafalkannya Anda ingat betul yang ya, kamusnya Khalil itu adalah kamus al-ain. Maka huruf pertama yang dicantumkan adalah ain ya. Ain, ha. Nah, kita lihat karena ada 5, kemudian ha itu adalah sebagai poros tengahnya ya. Jadi huruf yang tengah. Ain, ha, ini porosnya. Kemudian yang berikutnya dikasih titik tapi dibalik ya. Huruf yang sama yang sebelumnya yaitu ain sama ha dikasih titik menjadi kha sama ghin. Ya, jadi ain, ha, poros tengahnya ha, kemudian dibalik kasih titik kha sama ghin. Kemudian yang berikutnya adalah qaf sama kaf. Koka, Anda katakan saja koka. Saya ulangi lagi. Ha, ain, ha sebagai porosnya, kemudian dikasih titik dan dibalik kha sama ghin. Yang berikutnya, lidah bagian tengah kita ada huruf jim, shin sama dot. Jim, shin sama dot. Yang berikutnya kita balik ya dengan dihilangkan titiknya atau tanpa titik ya. Ada sod, sin sama za. Sod, sin sama za. Jadi jim, shin, dot, Anda balik tanpa titik. Sod, sin sama za. Yang berikutnya adalah to, dal sama ta. Anda singkat menjadi to, da, ta. To, da, ta. Nah, yang huruf yang berikutnya dikasih titik tanpa dibalik ya. Jadi sama persis. To, da, ta. Anda kasih titik menjadi do, zal sama ta. Ya. To, da, ta kasih titik do, zal sama ta. Kemudian huruf yang berikutnya ro, lam, nun, fa, ba, ma. Nah, untuk mempermudah Anda ucapkan ro, lan, fa, ba, ma ya, kayak pemain sepak bola penjaga gawang dari Perancis itu dulu ada namanya Roland Barthes itu. Tapi ini Roland fa ba ma. Anda ingat ro, lam, nun, fa, ba, mim menjadi Roland fa ba ma. Kemudian yang berikutnya adalah jalur pernapasan. Di situ ada wawu, alif sama ya, wa, a, ya. Wawu, alif sama ya, wa, a, ya. Kemudian yang terakhir adalah hamzah. Oke, kita ulang lagi. Kata kuncinya adalah titik, tanpa titik, dibalik, tanpa dibalik. Ain, ha, porosnya adalah ha, kemudian Anda balik, kasih titik. Kha, ghin. Kemudian yang di bawahnya ada qaf sama kaf, koka. Ya. Kemudian yang berikutnya ada di lidah bagian tengah ada jim, shin, sama dot. Jim, shin, sama dot. Ya. Jim, shin, sama dot. Nah, kemudian yang di bawahnya dibalik tanpa titik. Sod, sin kecil, sama za. Nah, yang berikutnya ada to, da, ta. To, da, ta. Nah, di bawahnya pakai titik tanpa dibalik. Zo, zal, sama ta. Kemudian yang urutan yang berikutnya adalah rolan, fa, ba, ma. Nah, Anda ingat nama pemain sepak bola dari Prancis, Roland Fabama. Yang berikutnya adalah wawu, alif sama ya, dan yang terakhir
masuk ke tenggorokan lagi, yaitu berupa hamzah. Nah, inilah urutan huruf yang harus Anda ketahui, yang harus Anda hafalkan betul-betul agar bisa membuka kamus fonetis, ya, kamus dengan sistematika yang berdasarkan atas makhorijul huruf, ya, yang kebetulan dipelopori oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.